Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurangga Akbar, NPM 1351074 dari kelas 7A. Di sini saya akan mempresentasikan dari video yang sudah saya pahami, saya dokumen. Pendahuluan. Basis data itu ibarat seperti lemari, di mana kita bertugas mengolahnya. Merapikannya dimulai dari memberi tanda, mengelompokkan arsipnya, dan lain-lain. Basis data itu seperti lemari, sedangkan data itu seperti baju. Jadi kita memasukkan baju sesuai dengan pengelompokan. Seperti kalau misalnya di lemari itu kan ada baju-baju, celana-celana, kemudian celana pendek, kemudian celana dalam, itu disesuaikan agar tidak tercampur aduk. Tujuannya adalah agar ketika kita ingin mencari data yang kita inginkan, kita bisa dengan mudah mencarinya, seperti yang saya bilang tadi, karena sudah mengatur tata letak lemari tersebut. Jadi ketika kita ingin mengambil sebuah pakaian, seperti saya ingin mengambil celana boxer, diletak mana dia berada, apakah di lemari 1, 2, atau 3. Kemudian basis data. Basis data itu berasal dari dua kata, yaitu database, yang berarti basis dan data, yang dimana basis data ini dapat diartikan sebagai tempat penyimpanan, gudang, dan lain sebagainya. Yang kedua, data adalah representasi fakta dari dunia yang nyata, yang mewakili suatu objek seperti manusia, hewan, barang, peristiwa, dan lain sebagainya. Yang ketiga, biasanya data disimpan dalam media seperti disk. Contohnya adalah hard disk, flash disk, dan lain sebagainya. Bisa juga menggunakan CD dan DVD. Hal ini dilakukan agar data disimpan secara permanen. Yang keempat, tapi tidak semua data bisa disimpan dalam disk, karena tujuan utamanya adalah pengaturan, pemilihan, dan pengelompokan dan pengorganisasian data. Kemudian ada operasi basis data. Di dalam disk, data itu bisa dibuat, dihapus, dan diubah. Biasanya kita akan membuat data dalam bentuk file yang berbeda, tergantung jenis datanya. Misal, file siswa, guru, security, dan lain sebagainya. Dalam basis data, operasi basis data dikenal dengan operasi CRUD atau create, read, update, dan delete. Create yaitu untuk membuat data baru, read untuk membaca atau mencari data, update untuk mengubah data yang sudah ada, delete untuk menghapus data. Tujuan basis data ada beberapa. Yang pertama adalah speed, yaitu untuk kecepatan dalam mengambil atau mencari data, agar kita tidak kelamaan mengambil data tersebut. Ketika kita ingin mengambil data dokumen tentang siswa, kita tidak perlu lagi mencari-carinya satu persatu, karena dengan adanya basis data ini kita dapat dengan mudah mempersingkat waktu. Karena apa? Karena kecepatan dalam mengambil atau mencari data. Kemudian ada space, efisiensi dalam ruang penyimpanan. Yang ketiga adalah akurasi, data yang akurat. Ketika kita mencari data siswa di basis data akan menunjukkan bahwa data yang kita cari itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian ada availability atau kesediaan data, completeness, kelengkapan data, security, keamanan data, shareability, kemudahan berbagi data. Contoh penerapan basis data. Ada beberapa contoh penerapan basis data dalam kehidupan nyata, di antara sebagai berikut. Bank dalam mengelola data nasabah, tabungan, transaksi, dan lain-lain. Rumah sakit dalam mengelola data pasien, histori rawat, dokter, dan lain-lain. Sekolah dalam mengelola data guru, pelajar, mata pelajaran, nilai ujian, dan lain sebagainya. Toko online dalam mengelola data pelanggan, penjualan, barang, pembelian, dan pengiriman. Sistem basis data, yaitu terdapat 3. Basis data atau database, perlu ada yang melakukan pengolahan data. Yang kedua, pengelola basis data adalah program atau aplikasi. Yang ketiga, gabungan aplikasi pengolah dan basis datanya kita sebut dengan nama sistem basis data atau database management system. Komponen sistem basis data. Ada beberapa komponen dalam sistem basis data, diantaranya adalah yang pertama, hardware atau perangkat keras, komputer, laptop, server, dan lain-lain.
Yang kedua ada sistem operasi seperti macOS, Windows, Linux, dan lain-lain. Yang ketiga ada aplikasi basis data seperti MySQL, PostgreSQL, SQL Server, dan lain sebagainya. Yang keempat ada user, pengguna seperti programmer, seperti kita, database admin, end user, dan lain-lain. Aplikasi lain yang menggunakan basis data seperti web, desktop, dan lain sebagainya. Kemudian ada bahasa basis data. Ada beberapa bahasa yang bisa digunakan untuk bahasa basis data seperti untuk bahasa basis data berikut. Yang pertama ada DL, Data Definition Language, DML, Data Manipulation Language, DCL, Data Control Language, TCL, Transaction Control Language, dan QL, Quick Language. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesilapan kata dari saya. Mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.